أعوذ بالله من الشيطان إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع أموات المسلمين مكان الشرك العظيم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا ومشايخنا وعلمنا ذوي العلم ولا خصوصا إلى النبي إلى ريها وحمد الله وينصر إلى ريها سيدنا أحمد بن علي وأمريكا غير الشيخ وتهدي الشيخ وهب الزحيل أن الله يغفر لهم ويرحم ويغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم رب العالمين من القبور ويسكنهم في الجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 331 ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Alamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Attaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad anzalna lan temen-temen wis nurunake sapa ingsun ilaika marang sira Muhammad ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang pertelo kabeh ayat sing jelasno kanthi sak jelas-jelase tapi sahono sing kafir padahal ayate banget jelase. Wama yakfuru biha wama yakfuran ora kufur biha kelawan ayatin bayyinat illal fasiquna angin sapa wong kang padha fasik-fasik kabeh. Allah Ta'ala dawuh, sungguh telah aku turunkan kepada engkau Muhammad ayatin bayinat, beberapa ayat yang sangat jelas. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kebenaran yang dibawakan Al-Quran selama 14 abad sudah dilewati, itu tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang menjadikan janggal, tidak ada yang menjadikan aneh.
Niki ayatin bayinat. Kenapa masih ada orang yang kafir? Allah Ta'ala mengatakan wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Tidak ada orang yang kafir mengingkari terhadap ayatin bayinat, terhadap Al-Quran, kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini diturunkan karena merespon atau menjawab apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, namanya Abdullah bin Suraya. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifu." Apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu terangkan kepada kami, itu tidak ada yang kami pahami, tidak ada yang jelas bagi kami, tidak ada yang pernah kami dengar di kitab Taurat. Terus dia membuat suatu opini, suatu isu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu tidak diterangkan dalam kitab Taurat. Ma ji'tana bi syai'in na'rifuhu wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinah. Terus Allah Ta'ala juga tidak menurunkan pada kamu tentang ayat yang menjelaskan, ayat yang jelas. Terus akhirnya Allah Ta'ala menolak pernyataan tersebut. Turunlah ayat walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Terus orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat itu akan selalu mencari permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak bermasalah. Jadi kita jangan jadi orang yang seperti ini. Al-Quran ini sudah dijelaskan dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Quran ini bisa menjadi hudan, hidayah lil muttaqin, bagi orang yang ingin bertakwa. Bagi orang yang ingin bertakwa. Kalau dia tidak ingin bertakwa, maka dia tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Setiap orang muslim itu sudah paham bahwa sholat 5 waktu itu ya wajib. Dan itu termasuk minal ilmi maklumun minad dini bid-darurah. Jadi ketika ada suatu hukum dalam Islam yang maklumun minad dini bid-darurah, diketahui dalam agama sangat jelas, itu menjadikan orang tersebut kafir ketika mengingkarinya. Kewajiban sholat 5 waktu itu maklumun minad dini bid-darurah. Sudah diyakini, sudah dipahami, sudah diketahui oleh setiap orang muslim, dan itu sangat jelas sekali. Dan itu ada orang yang mempermasalahkan. Dalam Al-Quran nggak ada keterangan sholat 5 waktu. Jadi dia minta agar Al-Quran itu menjelaskan tentang sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Enggak terendekne. Jadi semuanya Al-Quran itu minta untuk menjelaskan keinginan dia. Sebenarnya juga maksudnya dia baik. Maksudnya dia baik. Dia itu gemes atau risih atau sentimen atau sensitif dengan orang-orang yang sedikit-sedikit Al-Quran hadis. Mari kita kembali pada Quran hadis. Quran hadis lah. Dia itu ngakunya seperti itu. Terus akhirnya dia mengatakan, kenapa harus Quran hadis? Wong tidak semuanya hukum itu diterangkan dalam Quran hadis. Ini tidak ada orang yang seperti ini kecuali orang-orang yang tidak menginginkan ketakwaan. Dia itu memang ingin mencari masalah. Bahasa
Qur'annya wa ma yakfuru biha illal fasiqun, ya, yang tidak kafir kecuali orang-orang yang mengkufurinya, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi sebenarnya tidak dipermasalahkan, wong sudah maklumun minad-dini bid-darurah. Ada hadisnya, dan hadis itu hadis Isra Mi'rajnya Rasul itu kan sudah masyhurah, sudah semua orang tahu. Terus ada lagi mempermasalahkan Allah Ta'ala wujud, itu enggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Enggak ada dalilnya Allah Ta'ala wujud. Jadi Asmaul Husna yang 99 kan enggak ada yang mengatakan Allah wujud, itu enggak ada. Itu sering disindir sama orang-orang sebelah. Lah apa sih kok ngapalno aqaid 50? Kok gak ngapalno Asmaul Husna sing 99? Jadi orang ahli sunnah wal jamaah itu ketika di pendidikan dasar itu disuruh menghafal aqaid 50 wujud qidam baqa itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada sifat wajib Allah Ta'ala yang 20 itu yang membentengi orang-orang yang beriman. Ketika dia meyakini sifat 20 itu, pasti dia akan mengimani Asmaul Husna yang ada 99. Ada namanya sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, ada makna ma'ani dan maknawi. Sifat nafsiyah itu wujud, Allah Ta'ala wujud. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala mempunyai sifat Rahman Rahim kalau tidak wujud. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada yang mencetuskan Allah wujudun, ngono gak ono. Tapi sebenarnya gak usah dipermasalahkan, karena sudah jelas Allah Ta'ala dawuh qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu maha satu. Artinya maha satu itu ada apa tidak ada? Ya mestinya ada. Jadi nggak usah dibahas, nggak ana dalile iku. Kabeh kok Quran hadis. Allah wujud loh gak ana ning Quran. Itu jangan seperti itu. Benar kamu orang alim ini yang bilang ini. Tapi permasalahannya bisa menjadi fitnah bagi orang-orang awam. Lah gak ana ning Quran kok diyakini piye? Nah ini jadi masalah. Jadi orang Yahudi juga seperti itu, mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, apa yang kamu datangkan? Majitana bi syai'in la na'rifuhu, atau majitana bi syai'in na'rifuhu, wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinah. Dan Allah tidak menurunkan kepada kamu ayatin bayyinah. Jadi Quran ini tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Padahal Allah Ta'ala menjawab, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu kitab yang kitab yang disucikan, kitab yang dimuliakan, kitab yang membawa ayatin bayyinah, penjelasan yang jelas. Adapun kita tidak bisa memahaminya karena terbatasnya pengetahuan kita. Jangan bilang Qur'annya yang tidak jelas, tapi pikiran kita yang tidak menjangkau. Nah, jangan dibalik. Jadi kita memahami Allah wujud dari kata qul huwallahu ahad, masa enggak bisa? Katakan Muhammad, Allah itu maha satu. Allahus somad, dan Allah adalah zat yang maha dituju. Kalau Allah tidak wujud, kenapa dituju? Kalau Allah Ta'ala maha zat yang dituju, berarti Allah itu wujud. Itu kan sangat zahir. Apalagi di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan kecuali dirinya. Tidak ada Tuhan, berarti Tuhan semuanya dihilangkan, ditetapkan hanya illa huwa, yaitu hanya dia. Berarti ada apa enggak? Ya ada. Tapi dia ini pengen tenar, kondo nak
Ning Quran gak ana sing nerangno Allah iku wujud. Gak perlu ngono. Jangan seperti orang Yahudi mengatakan Quran ini tidak bayinat. Padahal Allah Ta'ala sudah berfirman, walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat. Jadi kalau kita orang yang ingin bertakwa kepada Allah, maka kita harus mengamalkan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang yang ingin bertakwa. Kalau panjenengan boten saged mengambil hidayah dari Al-Quran, yang salah bukan Al-Qurannya. Ada apa dengan kita? Kenapa tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran? Awakullama ahadu, ana toh nalikane padha janjian sapa Bani Israil ahdan kelawan janjian temenan. Nabadza moko buang hu ing ahdun farikun sapa pantan minhum saking Bani Israil. Bal aktsuruhum bali uta akeh-akeh Israil iku la yu'minuna ora padha iman kabeh. Allah Ta'ala dawuh ketika Bani Israil berjanji pada suatu janji, maka mereka membuang janji tersebut tidak ditepati. Bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat ini tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tasliyah ngarem-ngarem, menghibur ketika Rasulullah mengajak orang-orang Bani Israel, orang Yahudi untuk beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Lalu Rasulullah mengingatkan, wahai Muhammad, jangan bersedih. Kenapa? Karena mereka itu adalah tipe orang yang ketika janjinya itu tidak ditepati. Bahkan dia rela untuk membuang nabadza fariqum minhum. Janji tersebut diabaikan. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Ini sebabnya ada orang namanya Malik bin Saif. Ketika Rasulullah ini diutus berada di Madinah, dia membuat statement pernyataan ma akhadha 'alaiha minal mitsaq. Ma ukhidha 'alaihim minal mitsaq. Wa ma ahida ilaihim fi Muhammad. Jadi kami itu tidak pernah menyatakan janji untuk beriman kepada Muhammad. Wallahu ma'ahida ilaina bi Muhammad. Kami tidak pernah berjanji untuk beriman kepada Muhammad. Wala akhadha alaina mitsaqan, dan Allah Ta'ala kami juga tidak berjanji pada Allah suatu perjanjian apapun tentang Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala awakullama ahadu ahdan. Jadi di kitab Taurat itu ada satu bab tentang komitmen orang-orang Yahudi ketika diutusnya Nabi akhir zaman min auladi Ismail, dari anak turunnya Nabi Ismail, maka harus beriman kepadanya. Itu dalam kitab Taurat. Tapi mereka mengingkari bahwa dia tidak pernah berjanji tentang hal tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, awakullama ahadu ahdan nabadahu farikun minhum. Apakah ketika janji itu sudah diterima, sudah disepakati, terus mereka itu mengingkari janjinya? Orang yang seperti ini jelas tidak perlu diharapkan keimanannya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah.
Lan nalikane teka hum ing iki Bani Israil sapa rasulun utusan rupane Kanjeng Nabi Muhammad min indillahi saing ngersane Allah musaddiqun kang benerake lima marang barang ma'ahum kang tetep ing dalam sertane Bani Israil. Nabi Muhammad tidak membohongkan ajaran Nabi Musa, justru membenarkan ajaran Nabi Musa dan juga membenarkan ajaran Nabi Isa. Nabadha mongko buang farikun sapa pantan minal ladzina sayu akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab kitaballahi ing kitabe Gusti Allah dibuak waro adzurihim ana ing burine gegere alladzina ka'annahum kaya seduna alladzina layak lamun iku ora padha ngerti sapa alladzina ketika datang kepadanya utusan yang membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Justru ulama-ulama, rohib-rohib, pendeta-pendeta yang membaca kitabnya Allah Ta'ala membuang kitab tersebut di belakang. Artinya menyembunyikan kebenaran isi kitab Taurat tersebut. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan dia tidak pernah melihat atau mengetahui tentang isi tersebut, yaitu diutusnya Nabi Muhammad min auladi Ismail. Nabi Muhammad nabi akhir zaman yang diutus dari keturunannya Nabi Ismail, bukan orang Yahudi. Nah ini ulama ini harus ikhlas, ulama ini harus ikhlas, jangan menyembunyikan suatu ilmu, walaupun ilmu tersebut itu tidak berseberangan dengan partainya, dengan organisasinya. Kalau salah ya kita sampaikan salah, kalau benar ya disampaikan benar. Jangan menyembunyikan. Wah, jadi kelompoknya kadung fanatik, ini kelompoknya melawan kesalahan. Dia tidak berani untuk menyuarakan kebenaran itu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu wataknya orang Yahudi. Kita diancam oleh Rasulullah man katama su'ila an ilmin fakatamahu, orang yang ditanya tentang ilmu terus dia menyembunyikan aljamahullahu lijaman minan nar, maka orang tersebut akan diikat, akan dicancang, diikat oleh Allah Ta'ala dengan rantai dari besi, rantai dari api. Ulama-ulama tersebut yang menyembunyikan kebenaran akan diikat dengan besi, dengan apa? Dengan api, tali dari api. Ini hukumannya ulama-ulama yang tidak jujur. Biasanya tadi dia terbawa oleh hubud dunia, senang duit. Akhirnya apa? Dia harus menjadi ulama yang tidak bebas. Dia sudah terikat oleh kontrak dan lain sebagainya. Tidak berani mengkritik kesalahan temannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi ini watak-watak yang tidak boleh untuk diikuti. Jadi yang tadi ingkar janji, yang sekarang menyembunyikan kebenaran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u lan padha manut sapa Bani Israil ma ing barang tatlu kang maca asyayatinu sapa pira-pira setan ala mulki Sulaiman ing atase kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, ora kufur sapa Sulaiman walakin nasyayatina kafaru,
tetapi ini setan ini alakinna syayatina tetapi ini setan kafaru iku padha kufur sapa setan ya alimuna padha mulang sapa setan annasa ing manusa as-sihra ing ilmu sihir wa amalan barang unzila kang den turunake apa ma alal malakaini ing atase malaikat loro di Babila kang ana ing tanah Babilonia Babilon Harut yaiku malaikat Harut Amarut lan malaikat Marut wa ma yu'alliman lan ora mulang sapa malakani men ahadan ing wong suci hatta yaqula sehingga ngucap sapa malakani innama nahnu fitnatun innama nahnu angin pemesine utawi ingsun fitnatun iku dadi fitnah fala takfur mongko aja sampai kufur sapa sira Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat ini tentang keburukan-keburukan Bani Israel. Tadi sudah disebutkan ada 4 keburukan Bani Israel, yaitu at-takdzibu bi ayatin bayinat, bi ayatilah al-bayinat, membohongkan atau mengingkari ayat Allah Ta'ala yang jelas. Terus ingkar janji, terus ada membuang kitabnya Allah Ta'ala, membuang kitabnya Allah Ta'ala demi menutupi kebenaran, demi menutupi kebenaran, demi menyembunyikan kebenaran agar tidak diketahui oleh kaumnya. Ini keburukan Bani Israel. Terus Allah Ta'ala menyambung, dia itu membuang ayatnya Allah Ta'ala tapi mengadopsi ajarannya setan. Bani Israel atau orang-orang Eropa, orang-orang Babilonia itu rela membuang kitabnya Allah Ta'ala gara-gara, maksudnya kitabnya Allah Ta'ala tidak semuanya dibuang, yang berlawanan dengan hawa nafsunya dia, yang berseberangan dengan hawa nafsunya dia itu diabaikan, tapi diganti dengan ajaran yang dibawa oleh setan, yaitu sihir. Wattaba'u, mereka mengikuti matatlus syayatin, ajaran yang dibacakan oleh setan ala mulki Sulaiman, pada kerajaannya Nabi Sulaiman. Walakin saya ala wama kafar Sulaiman, tidak kafir Sulaiman, akan tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan wama kafar Sulaiman? Karena anggapan orang-orang Yahudi, anggapan Bani Israel bahwa Nabi Sulaiman itu adalah raja sihir. Nabi Sulaiman itu dianggap raja sihir. Ini keburukan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dengan nabinya itu drengki, syirik. Nabi Sulaiman yang kaya raya, jadi raja, istrinya banyak, itu dia ingin jadi seperti itu. Ini yang Bani Israel. Akhirnya digunakan kesempatan ini oleh setan, oleh jin. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang raja yang merajai manusia dan jin. Sehingga salah satu katibnya Nabi Sulaiman itu namanya Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya. Niku katibnya Nabi Sulaiman tapi dari golongan jin. Lah jin itu seperti orang Bani Israel. Artinya gimana? Seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya jin. Sehingga kita nggak boleh percaya dengan jin. Ceritanya sangat banyak di
di Nusantara ini, bahwa kiai-kiai yang mempunyai murid jin itu ya tadi ada cerita Mbah Mutamakin itu haji ditawani jin ditumpakno digendong terus tengah laut diceblokno piye carane ndekne iki gak di napa dados ki ambeke murid tak mestine takzim kalih gurune perasaane jin mboten dia merasa dibawahi oleh manusia. Jadi walaupun dia gurunya wis sedang mati ben bebas iso santai. Lah jin itu juga sama. Selama dipimpin oleh Nabi Sulaiman itu juga karena takut saja. Tidak kok njobon jerone napa taat kepada Nabi Sulaiman. Kalau ada Nabi Sulaiman dia takut mengikuti taat, tapi sebenarnya dia menanti-nanti kematian Nabi Sulaiman. Makanya ketika di cerita-cerita Nabi Sulaiman menunggu mereka bekerja, akhirnya andai kan tidak ada rayap, hewan rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman tidak diketahui kalau mati. Jadi rayap itu hewan yang berjasa kepada jin, sehingga rayap itu diberi hadiah oleh jin akan beri air. Jadi ketika di musim kemarau bagaimanapun di rumahnya rayap itu ada airnya karena itu hadiah dari jin karena dia berjasa menunjukkan kematiannya Nabi Sulaiman. Nah itu salah satu katibnya ada namanya Asif bin Barkhoya. Karena dia itu sebagai kepercayaan Nabi Sulaiman. Suatu ketika dia itu mengubur catatan-catatan mantra-mantra sihir yang ditaruh di bawah musolanya Nabi Sulaiman. Jadi dia membuat rencana menulis mantra-mantra sihir terus ditaruh di tempat sholatnya Nabi Sulaiman. Terus setelah Nabi Sulaiman meninggal, mereka berkata kepada masyarakat, kepada orang-orang Bani Israel, innama malakakum Sulaimanu bihadza fata'alamu. Orang-orang Bani Israel, Nabi Sulaiman bisa menguasai menjadi raja itu karena mempelajari catatan ini. Ayo sekarang dipelajari. Akhirnya dia disebut oleh Allah Ta'ala wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sama sekali Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Artinya wa ma kafara Sulaiman tidak kafir, artinya Nabi Sulaiman sama sekali tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan itu setan, jin atau setan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Jadi ini tentang ilmu sihir. Ilmu sihir ini diperdebatkan oleh para ulama, apakah boleh kita mempelajari ilmu sihir. Kalau melihat ayat ini tidak diperbolehkan. Bahkan mempelajari ilmu sihir ini bisa kafir. Akan tapi ini menjadi perdebatan ulama karena ada pernyataan dari Sayyidina Umar, kalau seseorang tidak mengetahui keburukan maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Jadi kita mempelajari sihir tidak untuk diamalkan, tapi untuk mengetahui kalau ada sihir yang menyerang kita, agar kita bisa waspada, boleh apa enggak. Akhirnya ada perdebatan di antara para ulama. Akan tetapi ulama sepakat orang yang mengamalkan sihir itu hukumnya haram. Meyakini terjadinya sihir kafir. Sehingga Rasulullah melarang seseorang yang mendatangi tukang sihir. Bahkan ibadahnya tidak diterima selama 40 hari.
Kenapa? Karena dia ketika mendatangi kepada ahli sihir atau ahli perbintangan, nanti banyak macamnya sihir, macamnya sihir banyak. Salah satunya adalah perbintangan. Nah, sihir itu apa? Sihir itu suatu perkara yang bisa menjadikan perkara yang hak itu tidak nampak hak, perkara yang batil itu bisa nampak hak, menjadikan masalah itu remeng-remeng. Nah, ini namanya sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini babila Harut wa Marut. Yang diajarkan setan itu adalah ilmu yang diturunkan Allah kepada dua malaikat, yaitu Harut Marut. Ini Harut Marut ini siapa? Ini para ulama juga menafsirinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia itu manusia, tapi seperti malaikat. Tidak kok malaikat sesungguhnya. Dia itu seorang manusia yang terpandang karena wibawanya, dia itu seperti karena kehebatannya dia terkenal di Babilonia ini sebagai malaikat. Sehingga ada qiraah sab'ah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bukan bacanya alal malakaini tapi alal malikaini. Dalam satu riwayat ayat ini bacanya gini, wa ma unzila alal malikaini. Kalau malikun berarti raja. Alal malikaini, artinya raja, dia tokoh masyarakat yang ada di Babila Harut wa Marut, ada di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ada yang mengatakan benar dia itu malaikat. Malaikat yang diberi Allah Ta'ala ilham untuk mengajarkan sihir. Kalau di dalam Israiliyat, cerita Israiliyat itu cerita dongeng yang rawinya, yang dalangnya, yang meriwayatkan adalah orang-orang Bani Israel. Itu mendramatisir. Jadi Harut Marut itu adalah malaikat yang iri dengan manusia. Manusia kok enak diberi pahala. Jadi malaikat itu enggak diberi pahala. Malaikat sujud enggak pernah maksiat. Itu enggak pernah diberi pahala. Jadi surga itu untuk pembalasan manusia. Akhirnya Harut Marut itu ingin mencoba menjadi manusia. Setelah diturunkan, akhirnya dia tidak kuat dan dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu cerita Israiliyat. Kan akhirnya Harut Marut ini dihukum digantung di langit Babilonia menjadi bintang Zuhroh, bintang kejora. Itu dongengnya Bani Israel. Kalau menurut ulama-ulama yang seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu cerita itu jelas bohong karena malaikat tidak mungkin maksiat. Tapi dalam dongengnya kan dia sudah diturunkan menjadi manusia, diberi syahwat. Diturunkan lihat tiang istri cuantik, akhirnya gak kuat. Akhirnya roh manusia diganjar niku pantes. Mergo duwe nafsu. Lah malaikat gak diganjar, mergo gak duwe nafsu. Ndekne 24 jam sujud, setahun, 2 tahun sak lawase sujud gak masalah karena tidak terlintas untuk yang lain. Sedangkan manusia pikirannya kebek, isih gelem salat 5 waktu. Itu kehebatannya manusia. Akhirnya Harut Marut itu gak kuat dalam dongengnya Israiliyat. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, Harut Marut ini benar malaikat. Dan dia ini tidak bermaksud kepada Allah Ta'ala, tapi dia mengajari sihir ini karena tugas dari Allah Ta'ala. Dia memang tugasnya yang mengajari sihir. Buktinya apa? Harut Marut ini memberi peringatan bagi orang yang ingin mempelajari sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Kedua malaikat itu mempelajari, berkata kepada orang yang ingin belajar, innama nahnu fitnah, saya ini fitnah, ujian dari Allah Ta'ala. Fala takfur, maka jangan kufur. Jadi Harut Marut itu membawa ilmu sihir, tapi ketika ada orang yang daftar mau belajar, itu diingatkan, kamu harus tahu ya, saya ini fitnah, sehingga kamu jangan terjebak, jangan terlena, sehingga kamu menjadi kufur. Jadi ilmu sihir itu suatu ilmu yang ketika kamu pelajari bisa mengakibatkan kufur. Maka hati-hati dalam menggunakan ilmu sihir ini, mempelajari ilmu sihir ini. Itu menunjukkan bahwa dia itu malaikat. Ini daunnya Syekh Mutawalli Sa'rawi. Dan itu benar bahwa Allah Ta'ala itu menguji manusia tidak hanya yang baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala menguji manusia dengan baik dan buruk, itu semuanya fitnah. Ada orang diberi kebaikan, kebaikan ini juga bisa jadi fitnah. Allah Ta'ala memberi keburukan, keburukan itu juga bisa menjadi fitnah. Tergantung kita bisa mengelolanya apa enggak. Jadi kalau kita bisa mengelolanya dalam waktu kebaikan dengan bersyukur, maka menjadi pahala. Ketika kita bisa bersabar pada waktu diuji dalam keburukan, maka bisa menjadi pahala. Nah sekarang seseorang mempunyai kemampuan sihir, terus gak digunakan, mana tahan, akhirnya gak kuat dinggo. Nah pas dinggo niki, akhirnya dia merasa bahwa dia itu bisa ini bisa itu, maka dia terkena fitnah. Makanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi ini anugerah dari Allah Ta'ala untuk menguji aku apakah syukur apa kufur. Jadi tidak hanya sihir, sebenarnya setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita itu kemungkinan dua, bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Dan malaikat ini ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menguji manusia dengan membawa ilmu sihir. Lalu ada yang bertanya, kenapa kok Allah Ta'ala mengirim malaikat, kok tidak rasul yang dari manusia? Nah, karena rasul itu adalah uswah, seseorang yang harus diikuti. Rasul adalah seseorang yang membawa syariat yang harus diikuti. Ketika sihir ini dibawa oleh Rasul, maka sihir ini harus diamalkan. Padahal sihir ini ilmu yang gak boleh diamalkan, sehingga Allah Ta'ala mengutus malaikat. Jadi kalau ada orang wiridan terus ditekani malaikat Jibril, wes aku guruku malaikat Jibril, terus mau sholat mau apa, aku wes guruku malaikat Jibril, niku gendeng niku. Jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan Rasul untuk diikuti. Kalau malaikat tidak ada perintah untuk diikuti. Buktinya apa? Allah Ta'ala untuk permasalahan sihir ditugaskan langsung malaikat dengan berbentuk manusia, namanya Babil dan Harut dan Marut. Ini perlu dipahami. Biasanya orang ahli tarik, ahli nopo tirakat, ya, itu terus ngakune petuk nopo malaikat ngoten niku, terus ngeklaim wes aku iki macam-macam. Lah itu tidak sesuai dengan syariat. Kita nggak boleh membenarkan orang tersebut. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Fa yata'allamuna maka padha sinau sapa nas minhuma saking Harut lan Marut ma ing barang yufarriquna kang padha misah sapa nas bihi kelawan ma bainal mar'i ana ing antarane wong wa zaujihi lan bojone wong. Jadi ilmunya Harut Marut itu bisa untuk memisah antara dua pasangan. Ada sebenarnya dari ijazah-ijazah guru
Ya enten guys. Baca ayat ini. Di ana bocah lanang seneng karo bakul kopi. Nggih. Cah lanang seneng bakul kopi. Nate kula wong tuane susah gak karuan. Tak pondokno 10 tahun barang mulai seneng bakul kopi. Pripun niki nggih. Wis didongani iki ben iso pisah. Mayu fariquna bainal mar'i wa zauji. Tapi beda, nggih. Apakah doa-doa atau ayat-ayat itu bisa dikatakan sihir? Karena buktinya ada ayat-ayat atau doa-doa yang bisa memisahkan dua pasangan. Ada dua pasangan yang mungkin di pelet tak cara Jawa atau apa. Itu bisa diruqyah agar dia pisah. Apakah itu bisa dikatakan sihir? Nah, bedanya sihir dan doa. Sihir itu mengkaburkan kenyataan, kebenaran. Kalau doa itu kita tetap meyakini bahwa yang menjadikan semua itu adalah Allah. Itu bedanya. Jadi kalau kita berdoa membaca ayat itu keyakinan kita bukan ayat ini yang menjadikan. Nah kalau ada orang meyakini seperti itu juga salah. Dia menganggap bahwa yang menjadikan pisahnya itu karena doa itu atau ayat itulah, itu juga keyakinan yang salah. Yang benar bagaimana? Kita meyakini bahwa wasilah doa tersebut, perantara doa tersebut, Allah Ta'ala menjadikan dua pasangan itu berpisah. Nah keyakinan yang seperti ini yang harus kita jaga. Dan itu sebenarnya bukan hanya sihir. Semua apapun, kita minum obat terus sembuh, itu jangan kita yakini bahwa obat itulah yang menjadikan sembuh, tapi perantara obat tersebut Allah Ta'ala menjadikan kita sembuh. Lah niku agar kita tidak terjebak dalam kekafiran. Wa ma huwa bidzarrina bihi min ahadin. Lan ora ana utahe nas bidzarrina iku padha bisa melarati sapa nas bihi kelawan mamin ahadin ing wong suwiji. Illa biidznillah angin kelawan kekuasaane Allah Ta'ala. Lah niki inti dari yang membedakan sihir, illa biidznillah. Jadi keyakinan illa biidznillah ini yang tidak disampaikan oleh dukun-dukun niku. Wis pokoke ndekne wis iki mari. Oh iki. Nggih, niku sihir niku. Nggih. Kenapa? Karena dia mengkaburkan kebenaran. Yang namanya sihir itu dia mengkaburkan kebenaran. Dicontohkan oleh para ulama, dia mengatakan pohon itu bisa berjalan padahal sebenarnya kendaraanlah yang berjalan. Jadi ada orang berjalan lewat di kendaraan terus dia mengatakan pohon itu berjalan. Jadi sihir itu kan seperti itu, tidak nyata. Bedanya sihir dan mukjizat, kalau mukjizat itu nyata. Tongkatnya Nabi Musa menjadi ular itu nyata. Tapi kalau sihir itu tidak nyata, itu hanya manipulasi, mengkaburkan pandangan. Ada benang yang direndam di ma'uzibak dalam keterangan kitab-kitab, ada tampar, itu direndam di air zibak. Air zibak itu air raksa. Terus dipanaskan. Akibat dari panas itu akhirnya bergerak. Lah bergerak itu terus dia sihir, seakan-akan itu ular. Lah itu ular. Makanya ketika tongkatnya Nabi Musa memakan ular-ular atau benang-benangnya Saharatu Musa, semuanya terus iman. Jelas itu bukan sihir itu. Wong tongkat apa sihir kok iso mangan. Itu bedanya sihir. Jadi sihir itu tidak nyata. Terus ada hal-hal yang mengakibatkan, menyebabkan. Sihir itu bisa menyebabkan. Tapi wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin. Orang-orang sahara, orang-orang penyihir dengan ilmu sihirnya itu tidak membahayakan
siapapun illa biidznillah kecuali atas izin Allah. Intinya adalah kita harus mempunyai keyakinan tidak ada apapun yang bisa membahayakan, yang bisa memberi manfaat kecuali atas izin. Makanya kita terus baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi racun itu membahayakan kalau dapat izin Allah. Itu nyata dulu zaman PKI. Bapak saya pernah cerita, karena asal bapak saya itu dari Ngawi. Jadi di sana rame PKI. Nah itu terus suatu ketika diundang tahlilan tapi orangnya yang mengundang itu PKI. Itu diracun benar. Makanannya itu ada berminyak. Kok aneh iki. Wes maca bismillahilladzi la yadurru kata apa? Mbahnya saya. Akhirnya dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus dipangan. Metu saka omah langsung digeruduk. Ternyata kekuatannya tetap utuh. Loh, wis diracun kok isih gak ngeluh blas. Baru kae bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Artinya dengan menyebut asma Allah tidak ada yang membahayakan apapun, entah itu di langit atau di bumi. Nah, maka kita juga seperti itu. Jangan terlalu takut dengan sihir. Karena sihir itu juga perantara. Tidak ada sihir itu membahayakan kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna padha sinau sapa nas maing barang yaduru kang melarati apa mahum ing nas walayan faulan ora manfaati apa mahum ing anas. Walaqad alimu lan yakti teman-teman weruh sapa nas laman yakti utahe wong ishtara kang tuku sapa manhu ing ma yufarriqunah malahu ora ana iku teman fil akhirat indal akhirat min kholakin utai bagian. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sudah tahu. Orang yang menginfakkan hartanya untuk mempelajari ilmu sihir itu di akhiratnya tidak ada pahala baginya. Wala bi sama syaraulan yakti elek banget ma apa wiji-wiji syaro kang padha ngijoli sapa nas bi kelawan ma anfusam ing awak dhewe nas laukan lamun ana sapa nas iku ya lamun padha ngerti sapa nas. Ini sihir ini tidak hanya hal-hal yang mistis yang tentang ini tidak. Sihir itu Rasulullah mengajari kita bahwa setiap perkara yang bisa mengkaburkan kebenaran itu juga sihir. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayani la sihrun. Termasuk sihir itu adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang, omongan yang diterangkan oleh seseorang itu bisa menjadi sihir. Jadi orang menjelaskan sesuatu, ini yang bisa itu yang ahli ngomong, para khutobah. Jadi kalau dia itu ceramah, satu tema, satu dalil itu bisa dijadikan 1 jam. 1 jam. Terus sing ngrungokno mantuk-mantuk. Kenapa? Karena memang penjelasan itu bisa menjadikan orang tersihir. Dicontohkan oleh para ulama 2 orang. Yang pertama orang yang merayu seorang perempuan. Dia akan menjelaskan tentang dirinya macam-macam sehingga tertariklah si perempuan tadi. Terkadang memuji-muji si perempuan sehingga perempuan ini tersanjung. Ada lagi penjual jamu. Menerangkan kualitas obatnya itu sampai orang tertarik. Padahal hakikat jamu ya jamu itu perantara. Semuanya itu tidak terjadi atas izin Allah. Andai kan bakul jamu menerangkan jamu ini cos pleng-pleng tapi nak diizini Allah. Gak payu jamu nih. Akhirnya dia plang-pleng wes mantep meyakinkan. Akhirnya apa? Do tuku kabeh. Nah itu
inna minal bayani la sihrun. Penjelasan itu bisa menarik seseorang seperti dia terkena sihir. Oleh karena itu kita ini harus hati-hati. Jangan mendengarkan semua orang. Kenapa? Karena orang yang bisa ngomong itu justru orang-orang yang malaisa lahu ilmun. Karena orang-orang yang sudah sempurna ilmunya, dia akan menjaga omongannya. Nah, orang-orang sekarang itu tertarik dengan orang yang pintar ngomong. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita jangan mudah percaya dengan orang yang pintar ngomong. Kenapa? Karena inna minal bayani la sihrun. Justru orang yang bisa menarik massa dengan omongannya itu penyihir. Itu penyihir. Dia itu malaisa lahu ilmun. Sehingga di Ibnul Qayyim mengatakan ahsanul kalam ma sadaqa bihi qailuhu wa antafa bihi sami'uhu. Omongan yang terbaik itu omongan yang bagaimana? Yaitu omongan yang qailnya itu jujur dan orang yang mendengar bisa mengambil manfaatnya. Terus dalam hadis ada keterangan gini, innallaha la yubghidul baligh minar rijal. Allah Ta'ala membenci orang yang banyak ngomong. Alladzi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalal baqarah bilisaniha. Dia itu kalau ngomong bersilat lidah sebagaimana sapi mempermainkan lidahnya. Nah ini dalam hadis yang lain, al haya wal ayyu syu'batani minal iman. Rasa malu dan diam itu adalah cabang dari keimanan. Sebaliknya wal bidza wal bayanu syu'batani minan nifaq. Omongan kotor dan al bayan, menambah-nambah keterangan, menambah-nambah omongan itu termasuk cabang dari kemunafikan. Sehingga kita menjadi samek pendengar itu harus mengfilter, jangan semua orang didengar. Orang yang banyak ngomong jangan didengar 100%. Kalau memang itu baik kita ambil, tapi jangan semuanya kita ambil. Kenapa? Karena orang tersebut itu penyihir. Itu penyihir. Atau bahasanya Rasulullah, dia itu al-khutoba. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, innakum fi zamanin kathiru ulama'uhu. Kalian itu berada di zaman yang ulamanya lebih banyak. Qalilun khutoba'uhu, sedikit orang yang pintar ngomong. Wasayati ba'dakum zamanun, setelah kalian ada masa qalilun fihi ulama'uhu, di masa tersebut ulamanya sedikit. Kasirun khutoba'uhu, yang banyak orang yang pintar ngomong. Kenapa kok banyak? Karena mudah dan itu banyak yang suka. Jadi kalau dijak ngaji nggo kitab, ampun makanya. Padahal keterangannya ada kiblatnya, ada patokannya. Dia nggak mau, sukanya yang satu terus dieret-eret sampai sak jam 2 jam. Padahal itu namanya khutobah. Khutobah. Orang yang pintar ngomong. Ini faman kasura ilmuhu wa qalla qauluhu fahuwa al-mamduh. Seseorang yang ilmunya banyak, ngomongnya sedikit, itu yang dipuji. Wa man kana bil aksi fahuwa madmum. Seseorang yang sebaliknya itu tidak terpuji. Jadi orang yang baik adalah orang yang ilmunya banyak, dia tidak memperpanjang omongannya. Walau annahum lamun sedene wong akeh ku amanu padha iman sapa Bani Israil wa taqalan padha wedi sapa Bani Israil.
Lama thubatun yaktine utawi ganjaran min indillah iku saing ngersane Allah. Min indil saing ngersane Allah iku khairun iku luwih bagus. Umpama Bani Israel iman dan dia bertakwa, maka pahala di sisi Allah itu lebih baik. Laukanu lamun ana sapa Bani Israel iku ya lamun padha ngerti kabeh. Wa nallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan syakira hamdan yafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika anshur alaina rahmataka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'auratina wa amir 'auratina. Allahumma ya Allah ya Allah subhanahu Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyatil qabul bisirril fatihah.